Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rustika dengan NIM 201030100208 dari kelas 4G Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu tahapan VCT, yaitu konseling pretest. Atas nama Bapak Iqbal, silakan Iya. masuk, Pak. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Perawat Rika. Bapak bisa memanggil saya dengan Suster Rika. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Iqbal? Iya, benar, Sus. Saya konfirmasi ulang ya, Pak. Apakah benar Bapak tinggal di Jalan Anggrek nomor 22 Pangkalan Jati Iya, Sus, benar. dan nomor Bapak 35 tahun? Iya, benar, Sus. Baik, Pak. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Tolong Bapak jawab dengan sejujur-jujurnya ya, Pak, supaya mempermudah proses konseling ini. Iya, Sus. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki keluhan? Iya, Sus. Sudah 10 hari saya merasa demam dan berat badan saya menurun. Dan ketika membuang air kecil terasa sakit, Sus. Saya izin bertanya, Pak, apakah sebelumnya Bapak pernah memakai atau menggunakan narkoba? Iya, Sus. Beberapa hari yang lalu saya menggunakan narkoba. Apakah Bapak menggunakan atau memakai narkoba sendiri atau dengan teman Bapak? Iya, Sus. Saya menggunakan narkoba bergantian dengan teman saya. Dan alat yang saya gunakan itu alat suntik narkoba. Apakah hal tersebut berkaitan dengan gejala yang saya alami, Sus? Baik, saya jelaskan ya, Pak. Pengguna narkoba suntik atau penasun adalah kelompok yang beresiko tinggi terhadap HIV atau AIDS karena perilaku bergantian menggunakan jarum suntik narkoba bisa memiliki resiko penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara yang lain. Berarti kalau begitu saya beresiko terinfeksi ya, Sus? Untuk memastikan hal tersebut, setelah proses konseling ini, Bapak akan melaksanakan tes HIV untuk mengetahui kondisi Bapak yang sebenarnya ya, Pak. Iya, Sus. Baik, Pak, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan? Tidak, Sus. Tidak pernah. Kalau begitu, Bapak, apakah Bapak mengetahui apa itu HIV/AIDS? Yang saya ketahui HIV/AIDS itu penyakit yang menular ya, Sus. Penyakit yang menyebabkan kematian. Baik, saya lanjutkan penjelasannya ya, Pak. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah dan rentan terhadap penyakit yang lainnya. Nah, sel CD4 ini sendiri adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang lebih parah atau yang lebih serius, yaitu disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi itu sudah hilang sepenuhnya, Pak. Dan sampai sini apakah Bapak sudah paham? Iya, Sus. Saya mengerti. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Pada dasarnya, HIV itu dapat ditularkan melalui cairan tubuh, seperti darah, air mani, cairan vagina, ataupun dari air susu ibu yang telah terinfeksi HIV. Siapapun dapat terkena infeksi ini, Pak, dari segala usia, golongan, ras, maupun yang lainnya. Berarti kalau begitu bahaya sekali ya, Sus? Iya, Pak, betul, memang sangat berbahaya sekali. Dan resiko tertinggi terinfeksi HIV adalah penggunaan jarum suntik bergantian untuk menyuntikkan narkoba bersama orang yang sudah terinfeksi HIV. Bila kita memakai jarum suntik bergantian, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa darah seseorang yang telah terinfeksi HIV itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita akan bisa terkena infeksinya juga, Pak. Apakah Bapak sudah paham? Paham, Sus. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian mengetahui status HIV. Apakah Bapak sudah siap? Siap, Sus.
Baik, saya jelaskan keuntungan dan kerugiannya ya Pak. Jadi untuk keuntungannya itu, jika kita melakukan deteksi dini tes HIV, akan mengurangi penularannya dan meningkatkan keberhasilan pengobatan HIV. Semakin cepat HIV terdeteksi, semakin cepat pula penanganan dan dapat dilakukan, sehingga infeksi ini dapat dikendalikan dan tidak berkembang menjadi AIDS, Pak. Nah, untuk kerugiannya itu seseorang tidak bisa mengetahui kondisinya saat ini, apakah dirinya terinfeksi HIV atau tidak. Dan kemungkinan besar infeksi ini tidak dapat dikendalikan dan dapat berkembang menjadi AIDS, Pak. Apakah Bapak sudah paham? Paham, Sus. Baik, saya lanjutkan penjelasannya ya, Pak. Tes HIV ini umumnya dilakukan dengan pengambilan sampel darah ya, Pak, yang memakan waktu kurang lebih 20 menit. Pengambilan sampel darah ini biasanya dilakukan di lipatan siku. Sampel darah yang telah diambil akan dianalisis di ruang laboratorium ya, Pak. Iya, Sus. Baik, saya lanjutkan penjelasannya ya, Pak. Di sini saya akan menginformasikan kepada Bapak mengenai pengurangan dampak buruk pada HIV. Pengurangan dampak buruk yaitu menjelaskan pentingnya perubahan positif yang terjadi pada orang yang telah terkena infeksi HIV. Intervensi pengurangan dampak buruk lebih bersifat memfasilitasi daripada memaksa ya, Pak, dan didasarkan pada kebutuhan masing-masing setiap individu. Karena pelayanan pengurangan dampak buruk dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang dengan HIV atau AIDS, supaya bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih produktif tanpa harus memikirkan kondisinya secara berlebihan yang akan membuat sistem imunnya semakin menurun. Apakah Bapak sudah paham? Paham, Sus. Saya izin bertanya Pak, apakah jika nanti hasil tes Bapak menunjukkan hasil yang positif, Bapak sudah siap untuk memberitahu istri Bapak? Belum tahu, Sus. Saya takut nanti jika saya memberitahu istri saya akan meninggalkan saya, Sus. Bapak, saya kasih saran ya. Lebih baik Bapak memberitahukan kondisi Bapak yang sejujur-jujurnya kepada istri Bapak. Bapak tidak perlu khawatir ataupun takut jika nanti istri Bapak akan meninggalkan Bapak. Karena jika hasil tes nanti Bapak menunjukkan hasil yang positif, Bapak tetap bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Asalkan Bapak harus tetap mendapatkan terapi untuk menekan jumlah virus tersebut. Oh, seperti itu ya, Sus. Iya Pak, apakah Bapak sudah paham dengan penjelasan saya selama proses konseling ini? Saya sudah paham, Sus, atas penjelasannya. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada lagi, Sus. Baik Pak, setelah tahap konseling ini selesai, Bapak akan diberikan lembar persetujuan atau informate consent yang berisi apakah Bapak bersedia untuk diperiksa, apakah Bapak bersedia untuk diberitahu jika nanti hasilnya positif, dan apakah Bapak bersedia jika dibuka statusnya kepada orang terdekat jikalau Bapak positif HIV ya Pak. Jika Bapak menyetujui pernyataan tersebut, Bapak bisa menandatanganinya secara langsung ya Pak. Baik, Sus, saya mengerti. Tapi saya menjadi khawatir atas kondisi saya yang sekarang, Sus. Bapak tidak usah khawatir ya Pak, Bapak tenang saja. Karena untuk memastikan hal tersebut, setelah ini Bapak akan menjalani tes untuk mengetahui apakah Bapak terinfeksi HIV atau tidak. Baik, Sus. Mari Pak, saya antarkan ke ruang laboratorium. Baik, Sus, mari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.